Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, di mana dalam beberapa hari yang lalu kita sudah menyimak, mendengar bersama-sama bagaimana oknum-oknum dari Habib-Habib Ba'alawi itu mengiblis-ibliskan ulama-ulama Nusantara kita. Tidak hanya Bapak Soleh Al-Muhdor, tetapi ada satu orang Habib yang kecil ini, nggak tahu siapa namanya itu, Habib muda. Kemudian juga ada lagi Habib Alwi, Bapak Alwi ini ya, kayaknya Assegaf, Bapak Alwi Assegaf. Jadi kita sudah cukup kenyang dengan cacian, makian, dan sudah sering kita dengar bagaimana cacian makian dari kalangan para oknum-oknum Habib yang dalam dakwahnya itu arogan, provokatif, serta merendahkan ulama-ulama Nusantara kita. Kemudian juga siapa Bapak Alwi Assegaf ini, yang nanti akan saya tampilkan videonya, itu mengatakan bahwasanya Islam Nusantara itu nggak boleh diikuti. Ya, Islam Nusantara itu tidak boleh diikuti dan jangan masukkan anak-anak muda dari anak-anak Bapak Ibu yang hadir saat itu agar tidak masuk ke Ansor, tidak masuk ke Banser, tidak boleh atau dilarang ya untuk masuk Ansor dan Banser. Kemudian juga Islam Nusantara jangan diikuti. Lalu ikuti apa? Karena memang kalau kita lihat bahwasanya umat Islam yang terbesar di dunia itu adalah di Indonesia. Dan cara dakwah leluhur-leluhur bangsa Indonesia yaitu para wali songo, dalam dakwahnya itu cukup berbeda dengan dakwah yang dilakukan di negara-negara yang lain. Sehingga kemudian bangsa Indonesia dengan tradisinya, dengan kekayaan alamnya, dengan kepribadiannya yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga muncullah sebuah istilah yang baru, yaitu dengan nama Islam Nusantara. Padahal dasarnya atau kiblatnya itu adalah para wali songo atau ulama-ulama terdahulu yang mendakwahkan Islam ke Nusantara ini. Kemudian ulama-ulama atau kiai-kiai Nusantara itu mengistilahkannya dengan Islam Nusantara. Lalu apakah tidak boleh kita sebagai muslimin di Nusantara ini untuk menamakan penamaan yang baru sebagai sebuah identitas dari umat Islam yang ada di Indonesia ini dengan nama Islam Nusantara? Lalu apakah kemudian yang kita ikuti itu adalah Islam Hadramut, Islam Habaib, yang menjunjung tinggi nasab, yang mengatakan bahwa nasab itu adalah jati diri, sehingga ketika nasabnya itu dipertanyakan,
nasabnya itu dikritisi. Kemudian yang mengkritisi itu disebut sebagai dajjal, disebut sebagai iblis, kemudian harus direndahkan, dan mereka merasa ras yang paling tinggi, kemudian memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sampai saat ini belum terkonfirmasi, baik itu secara data-data pustaka atau data-data DNA atau uji hasil tes DNA. Dan langsung saja ya, kita simak bersama-sama agar sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara bisa menyimak secara langsung dari apa yang disampaikan oleh oknum Habib ini ketika menyampaikan dakwahnya yang sangat provokatif. Kemudian juga tradisinya itu adalah ketika tidak cocok dengan seseorang maka langsung dipanggil namanya meskipun dia itu lebih tua. Itulah tradisi. Ya mungkin bisa diistilahkan dengan Islam Yaman atau Islam Hadramut atau apalah. Silahkan Anda simak. Kita simak bersama-sama. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Dan jangan. Itu ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara direndahkan oleh oknum-oknum Habib yang seperti ini. Lalu apakah kemudian saudara-saudara kita itu akan selalu memuliakan? Oh iya Habib, betul, iya, Anda ini Masya Allah, Anda ini keturunan Rasul, apakah begitu? Lalu ini orang-orang yang merasa NU, ketika ulamanya direndah-rendahkan seperti itu, diiblis-ibliskan seperti itu, lalu apakah kemudian diam saja? Artinya bukan untuk memprovokasi ya, tetapi untuk penyadaran. Untuk penyadaran bahwa kita ini ketika ingin menjadikan satu tokoh sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, ya kita harus memilah-milah mana yang sekiranya pantas untuk dijadikan suri tauladan, mana yang sekiranya ulama yang tidak berilmu, dia mengaku ulama tetapi dia tidak berilmu, apakah yang seperti itu harus kita jadikan sebagai suri tauladan? Ya, itu kita harus sadar bahwa orang-orang yang seperti ini ternyata masih disukai itu oleh masyarakat. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua ya, agar kita menjadi orang yang cerdas dan selektif dalam memilih siapa yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan. Ya, jangan ketika kita mendengar nama Habib kemudian kita langsung merendah diri. Jangan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan status kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, orang Jawa, orang Sumatera, yang dari Kalimantan bangga dengan kekalimantanannya, yang Madura, yang Bali, yang Nusa Tenggara, yang Sulawesi, yang Papua, yang Maluku dan seterusnya lah. Harus bangga dengan tanah air kita. Kenapa kita harus memuliakan bangsa lain? Ya, sementara kita sendiri tidak memiliki jati diri bangsa Indonesia ini. Mari kita simak selanjutnya. Ada anak ibu jadi ansor apalagi bangsa. Itu sampai mampus tidak ada kata bangsa. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan anak mereka.
Jangan sampai anak bapak, anak ibu masuk ke dunia, masuk ke Banser, ke Ansor. Sampai mati. Apa-apaan ini? Yang seperti ini mau diikutin. Astagfirullahaladzim. Ini namanya Alwi Assegaf ini. Habib Bapak Alwi Assegaf. Ini kalau tidak salah itu anaknya siapa, Habib Sepuh itu. Namanya Abdurrahman Assegaf itu. Habib Abdurrahman Assegaf itu ya. Yang ketika membahas, ketika menyakiti Habib, maka menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video saya yang beberapa hari yang lalu itu, ini anaknya ini, ya, Subhanallah. Dan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku Langsung laknat Allah Ta'ala. Memangnya Bapak Alwi Assegaf ini tahu apa itu Islam Nusantara? Jangan-jangan Anda ini nggak tahu Islam Nusantara itu seperti apa. Ya, sementara ketika Anda itu tidak mengetahui sesuatu yang tidak, Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, itu namanya apa coba? Aduh. Habib yang seperti ini masih diikutin, ya, masih ngikutin, masih kita ikutin Habib-habib yang seperti ini. Coba terus. selesai. Aku yang bicara, Cina. Ini sebarluaskan Jawa-Jawa. Suruh sebarluaskan di Jawa-Jawa, di seluruh Indonesia, Cina. Kenapa? Emang ada masalah apa Anda dengan NU? Ada masalah apa Anda dengan Ansor? Ada masalah apa Anda dengan Banser? Terus mau ngikutin siapa? Mau ngikutin Anda ini? Ya apa ya? Apakah harus mengikutin Anda nih yang seperti ini? Aduh. Ya, barangkali itu ya sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini menjadi bahan introspeksi bagi diri kita semua, bahan renungan bagi kita semua. Kenapa sih sampai begitu memaksakan? Jangan ikuti Islam Nusantara, laknat Allah dan seterusnya. Kok suka-suka membawa Allah ini? Seolah-olah memposisikan dirinya itu adalah Allah Ta'ala. Aduh. Ya, begitulah sahabat-sahabat. Barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.